kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 18. Kepada Dan seluruh aku rasul. pun berkata kepadamu. Satunya spesial Petrus sekarang 18. Seluruh para rasul punya kuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Rambo, kalau kau tidak pergi mengaku dosa, kau tidak percaya bahwa Yesus menyerahkan otoritas kepada para rasul untuk melepaskan, untuk mengampuni. Kalau tidak ada kuasa pengampunan dosa, saudaraku Rambo, dan kau sengaja berbuat dosa, berbahaya di sini. Ibrani 10 ayat 26. Fernando, engkau tahan sedikit ya setelah ini. Ini pernyataan terakhir saya. Aman, Romo, aman. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka Indri, tahan dulu. Kau pakai TB2? TB1, Pater. Kan kau pakai TB2. Siapa yang ada TB2? Frater, kau pakai TB2. Ini penting sekali. Oke. Sambil TB2. Rambo, engkau masih sengaja berbuat dosa? Enggak. Rambo, engkau dengan pikiran, engkau sengaja lihat cewek manis, lihat, ui, dia badan, ui, kau lihat uang, ui. Engkau masih sengaja berbuat dosa atau tidak? Saya juga banyak sengaja berbuat dosa. Walaupun saya sudah jadi Katolik dan imam. Ya, kalau hanya sebatas melihat Romo, ya, oh cantik. Tapi lebih cantik istri saya, Romo. Nah, iya, tapi engkau lihat dulu dengan pikiran. Engkau tidak berbuat dosa lagi? Rambo, kalau itu tidak penting lagi pengakuan dosa kalau engkau tidak berdosa lagi. Oh, dosa lah Romo. Dosa Iyalah, makanya saya tanya di situ lah. Engkau masih sengaja berbuat dosa atau tidak lah? Karena sebelum masuk ke sana, Indri, engkau siap nanti Frater untuk ke Ibrani, yang kau selalu Yohanes 1 ayat 8. Kalau engkau bilang kau tidak berbuat dosa lagi, kau tukang tipu di sini, Rambo. Saya masih berdosa. Kita lihat ayat. Pikiran tak dosa gimana? Kalau untuk hari ini memang ya aku diam karena hari Minggu kan. Cuma tadi minum tua juga saya, Romo. Iyalah, kau minum tua lagi lah. Hancur lah engkau ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau engkau sengaja berbuat dosa, kalau engkau mengatakan saya tidak berbuat dosa lagi, saya tukang tipu. Tadi yang TB2 berapa, Pater? Bacanya? Tidak, TB2 Ibrani 10:26, tapi saya butuh TB, terserah TB apa, 1 Yohanes 1 ayat 8 ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya kita masih sengaja berbuat dosa, Rambo? Masih. Sekarang kita lihat yang sebelum itu, pendetamu dulu Mas Protestan masih sengaja berbuat dosa atau tidak? Masih. Kita tidak luput dari dosa. Tapi karena ini ayat yang kita baca ini hancur semua, sola fide, sola scriptura, sola gracia, hancur di sini. Ayat Ibrani 10 ayat ke-26. Frater. Oke. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Tahan dulu. Kalau engkau sudah terima kebenaran Yesus, pembenaran karena iman, haleluya, sudah dibenarkan, dibaptis, haleluya, tetapi engkau sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Bagi Katolik ada sakramen pengakuan dosa, rekonsiliasi. Bagi Protestan ayat 27. Melainkan sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Kalau tidak ada pengakuan dosa, kalau tidak ada sakramen pengampunan dosa, maka hanya ada yaitu
penantian akan penghakiman yang mengerikan. Karena itu Yesus menyerahkan otoritas pengampunan dosa. Karena Yesus tahu dia telah mati tetapi untuk menebus kita, tetapi kita masih Berdosa. Yesus itu sangat murah hati. Kerahimannya sampai selama-lamanya. Karena itu setelah dia pergi, setelah kebangkitannya, sebelum dia pergi, dia tinggalkan semua perintahnya kepada para rasul. Kisah 1 ayat 2. Termasuk perintah untuk memberikan pengampunan dosa. Saya memberikan absolusi, mengampuni dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas nama Kristus, imam memberikan absolusi. Kenapa? Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan semua perintahnya oleh Roh Kudus kepada siapa? Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya Sardiono, ya mabuk kitab suci, bukan mabuk penafsiran pribadi kalian. Tidak, kata kami mabuk sesuai dengan kitab suci. Semua boleh panas kah Sardiono? Ini bukan doktrin loh. Ini yang kita omong ini doktrin kah? Gereja yang putuskan atau yang ada dalam kitab suci? Rambo, sebelum Yesus naik ke surga, semua perintahnya diberikan kepada para rasul oleh Roh Kudus. Karena itu, apa yang diperintahkan Yesus, Matius 28 ayat 20. Ajarkan semua yang kuperintahkan. Martin Luther, para pengikut Calvinis, Martin Luther, Zwingli, ajarkan semua yang Yesus perintahkan. Kalau dia perintahkan, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, lakukanlah itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau mengatakan mengaku langsung kepada Tuhan Allah, artinya menyangkal Yesus yang mengatakan, ajarkan semua yang kuperintahkan, ketahuilah, aku menyertai kalian sampai akhir dunia. Artinya perintah itu harus dilakukan sampai akhir dunia. Bukan ketika datang Luther, bukan ketika datang Zwingli, bukan ketika datang pendeta-pendeta zaman sekarang. Hilangkan semua perintah Yesus. Emang Yesus sudah datang? Paus mengaku dosanya kepada para imam. Kamu pikir Paus tidak mengaku dosa? Yohanes Paulus kedua setiap hari Jumat dia mengaku dosa kepada para imam. Paus Fransiskus mengaku dosa kepada para imam, bukan hanya kepada para uskup. Ada imam, padahal dia uskup loh, paus loh, uskup Roma loh, mengaku dosa kepada imam. Ya tugas semua imam memberikan pengampunan dosa absolusi sesuai dengan mandat yang ada dalam kitab suci. Yang Protestan punya yang mana? Rambo, di mana kapan pendeta ketika membaca ayat Yohanes 20 ayat 22-23, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, dan barang siapa yang kamu tidak ampuni dosanya, tidak diampuni dosanya. Pendeta menutup mata di situ. Menutup mata kami adalah utusan pendamaian yang dipercayakan Kristus. Menutup mata Ibrani 2 ayat 17. Yang tugasnya adalah mendamaikan dosa manusia. Menutup mata terhadap Ibrani 5 ayat 1 sampai selanjutnya. Yang mengharuskan dia untuk melakukan korban penghapusan dosa. Dosa umat dan dosanya sendiri. Berarti itulah Rambo. Kalau engkau sudah memeluk kebenaran dan kau sengaja berbuat dosa lagi, maka yang ada hanyalah penantian akan. Baca kembali frater, Ibrani. Mungkin pendeta tidak pernah baca itu ayat. Ibrani. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu.
Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Katolik ada pengakuan dosa, Rambo. Protestan punya penantian akan penghakiman yang mengerikan dan api yang menghanguskan. Haleluya. Perkara selesai. Rambo kuat ya, jangan takutlah. Itu Tuhan yang panggil engkau, bukan saya. Tuhan yang menambahkan engkau, bukan saya. Engkau yang mencari kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan engkau. Itu janji. Kisah 2 ayat 39, janji kepada siapa saja. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke, Rambo. Janji itu kepadamu, bukan kami yang memanggil engkau. Paksa engkau, oke? Enggak, hati memang Romo. Carilah kebenaran dan kebenaran memerdekakanmu. Dan kebenaran itu adalah berdiam tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31-32. Frater engkau bantu 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebelum mati, berada di dalam kebenaran, Rambo. Tuhan mau semua orang selamat, dan apa? 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5. 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang... Aduh. Ya, santai saja. Mungkin dia lupa mute kan. Moderator, tolong ya. Jangan turunkan, hanya mute kan cukup. Oke, saya bacakan ulang ya. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Rambo, berjuanglah untuk sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Oke. Amin, Romo. Dan kebenaran itu membebaskan. Tanda cinta juga, kalau engkau masih tidak panas, tidak dingin. Ya, Wahyu 3 ayat 15. Tuhan tidak mau kau panas atau tidak kau dingin. Kau relatif, Tuhan tidak mau itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau tidak, lanjut. Saya muntahkan engkau. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau tidak panas, tidak dingin, maka ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mengajarmu adalah juga ungkapan kasih. Kalau engkau sakit hati karena pengajaran ini, engkau merasa diri engkau dihajar, itu juga ungkapan kasih bahwa engkau mau menemukan kebenaran. Oke. Terima kasih, Romo. Dan harapan semua teman-teman para pewarta
Jangan terlalu keras lah. Seorang hamba Tuhan tuh harus sabar lah. Oke. Dan banyak kali teman-teman Protestan naik di semakan tadi saya hantam engkau kuat. Engkau ini polemikus atau Protestan yang mau belajar? Itu hanya teknik untuk membuka sedikit matamu dan engkau langsung buka kameramu. Saya pikir ini penting sekali ya. Oke. Semua pewarta Katolik tolong 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 26. Tolong kalian baca berulang kali ayat-ayat itu. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Ya, jadi mungkin Protestan-Protestan polemikus yang pernah naik ke Rom dan merasa terluka, ya saya juga minta maaf ya. Hanya kalau kalian datang seperti Rambo ini, seperti Fernando yang di atas, tidak mungkin terjadi seperti itu. Oke, bisa mengerti ya teman-teman. Oke. Rambo, semangat ya. Siap. Engkau pergi mengaku dosa bukan karena imamnya, tetapi engkau punya hubungan dengan Tuhan. Imam hanyalah pelayan pendamaian, utusan pendamaian. Oke? Oke, Romo. Oke. Dia Terima berdosa, kasih, Romo. tapi kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada kita, melainkan kepada Dia yang menguduskan. Oke, mantap, semangat. Begitu Nanti setelah itu engkau naik ke sini, lagi setelah pengakuan dosa engkau rasa bagaimana engkau ungkapkan kembali di sini kesaksian hidup. Pengakuan pertama dalam hidupmu. Artinya menjalankan perintah Yesus untuk pengakuan dosa. Oke? Siap. Di tanggal minggu ini, tengah 8 Romo, kami Oke. jumpa sama Setelah untuk engkau naik lagi di room ya, Rambo, engkau berikan kesaksian perasaanmu pertama, bagaimana engkau mengatasi perasaan seperti itu. Oke? Mantap. Tapi jujur aja Romo, ketika saya selalu kalau ada kegundahan hati, saya selalu doa salam Maria. Selalu kegundahan hati, salam Maria terus. Tenang hati saya Romo. Engkau ingat doa salam Maria itu ketika Maria berada dalam posisi ayat 1 Lukas 1 ayat ke-29. Maria dalam kegaduhan hati, tidak tahu ini bagaimana. Itu doa salam Maria, itu salam yang diberikan malaikat menguatkan dia. Ketika dia bilang bagaimana mungkin terjadi. Contohnya ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut dalam keadaan seperti itu. Kejutan kedua, ini penting sekali di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kebimbangan, keraguan, bagaimana hal itu terjadi? Wow, ini penting, ayat 36. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun telah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ayat selanjutnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. bagian dari kerangka doa salam Maria itu dari Lukas 1:26 sampai dengan Lukas 1 ayat 55. Itu hebat sekali Lukas menggambarkan itu.
Dan apa kata Maria? Aku ini ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Rambo, Yo, kalau Romo. waktu engkau masih kecil, ketika engkau ada masalah, engkau selalu cari bapak atau mama? Mama. Demikian pun ketika para rasul Yesus sudah naik ke surga, mereka tetap berdoa bersama dengan mama. Kisah 1 ayat 14. Para rasul berdoa bersama dengan siapa? mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Siapakah yang ada di bawah kaki salib Yesus ketika dia wafat? Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ibu-ibu yang ada di sana. Ibu dari para rasul yang lain ada di sana. Tetapi di situ ada seorang murid yang terkasih. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kenapa kepada Santur? Kenapa pertama kepada ibu? Kenapa tidak langsung kepada murid? Baca kembali ayat 26. Yesus kepada siapa pertama? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa yang disapa pertama, Rambo? Di dalam Yohanes 19 ayat 26. Siapa yang disapa pertama oleh Yesus? Ibunya. Ibunya. Sekarang kita lihat di bab 2 Yohanes yang sama. Ada Maria loginya Yohanes itu hanya 2 kesempatan. Perkawinan di Kana dan peristiwa salib. Peristiwa salib ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada para rasul dan para rasul kepada ibunya. Dan sejak saat itu murid terkasih membawa ibunya ke rumahnya. Dan di dalam Marialogi pertama dari Injil Yohanes ada di Yohanes 2. Di situ juga dikatakan bahwa yang diundang pertama bukan Yesus dan para rasul. Tetapi siapa, kita bantu Yohanes 2 ayat 1. Siapa yang diundang pertama ke perjamuan? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya undangan pertama kepada siapa, Rambo? Kepada Bunda Maria. Setelah itu Injil mengatakan Yesus dan para rasul juga ada di sana. Undangan pertama, Bunda Maria. Ayat 3, sekarang kehabisan anggur. Bunda Maria buat apa? Buat mujizat atau datang kepada Yesus? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tahan. Maria buat mujizat, Rambo? Tidak. Maria hanya bawa petisi dari perkawinan itu, keluarga itu kepada Yesus. Sekarang Yesus bilang, apa? Ayat 4. Sudah tiba saatku atau belum? Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Maria
Hanya dengan dengar pernyataan itu dia tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Maka ayat 5 dia perintahkan para pelayan untuk apa? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bunda Maria hanya minta kita semua pengikut Kristus. Ikut apa yang Yesus Perintah. Maria tidak buat mujizat. Maria hanya sampaikan, ratu tugasnya untuk menyampaikan perkara orang kepada siapa. Tahan dulu di situ, ini penting sekali. Sekarang tugas seorang ratu, ibu dari seorang raja. Frater, engkau bantu di 1 Raja-Raja 2 ayat 19, kalau tidak 2 Raja-Raja. Bantu dulu Betseba itu, 1 Raja-Raja. Oke, Pater. Iya, 1 Raja-Raja 2 ayat 19, betul. Apa yang dibuat oleh sang ratu, ibu dari seorang raja. Oke. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Lanjut. Betseba buat apa sekarang kepada raja? Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Tahan dulu. Raja tolak nanti tidak kalau kita baca selanjutnya. Salomon tidak tolak. Sekarang apa yang dibuat oleh Maria? Ayat 3, Indri. Menyampaikan persoalan dari perkawinan itu. Di Kana, dari keluarga yang merayakan perkawinan itu. Dia sampaikan kepada Yesus, sama seperti tugas dari Ratu Betseba tadi, mengatakan, meminta permintaan, meminta kepada raja untuk mendengarkan sebuah permintaan. Dan permintaan apakah yang disampaikan Maria kepada Yesus? Ayat 3, Indri. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yesus lakukan itu tidak, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi anggur atau tidak? Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan jadi anggur terbaik atau tidak? Lanjut. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Rambo, atas permintaannya siapa Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik? Atas permintaan Bunda Maria. Dan ayat 11, karena mujizat pertama itu, siapa makin percaya kepada Yesus? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Siapa yang berperan penting supaya Yesus membuat mujizat? Rambo. Ibunya. Ibunya. Pesan teologis ada di peristiwa salib. Efektivitas mujizat seperti yang terjadi di Kana akan terjadi di situ di dalam hidupmu. Karena itu
bawalah ibuku ke rumahmu. Kekristenan yang terbaik dan yang benar adalah bawa selalu Ibu Yesus ke rumahnya. Karena itu 19 ayat ke-27. Seperti rumah di mana terjadi perkawinan di Kana dan terjadi mujizat di sana. Sekarang kehadiran ibuku akan juga menjadi intercesi dari semua mujizat yang akan terjadi di setiap rumah. Baca kembali. Yohanes 9 Kemudian ayat katanya, 27. Yesus Yohanes membawa, jangan dulu sampai selesai dulu. Ini saya kau selalu potong tuh. Bawa Maria kemana? Ke rumah atau tidak? Ingat kembali rumah di mana terjadi mujizat di Kana. Dan sekarang kalau kamu mau jadi mujizat selalu, maka bawalah dia yang akan selalu menjadi intercesi dari seluruh permintaan untuk rumah-rumahmu. kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Rambo, pernahkah rumah tanpa seorang ibu? Pernahkah anak tanpa seorang ibu? Engkau bisa mempunyai 1000 bapa, tetapi engkau tidak mempunyai 1000 mama. Pernahkah rumah tangga, anak, keluarga tanpa seorang ibu? Karena itu bagi saya, Protestantisme itu anak yatim secara doktrin dan juga keluarga Allah yang yatim piatu. Apalagi unisitarian, tanpa mama, tanpa bapak, bilang Yesus saja sendiri. Yesus adalah Bapa. Rusak. Oke, jangan lupa itu. Rambo, terima kasih ya. Kita tunggu sekarang Fernando. Mungkin 1-2 kata dari engkau saya ke WC, tapi saya dengar. Oke, silakan Fernando. Terima kasih Romo. Semangat ya Bang Rambo untuk hari Jumatnya. Siap Kak Pasti ini Indri. ya, besok itu ya sudah dipersiapkan nih dosa-dosa kita dari rumah ya. Sudah dihafal, dicatat gitu ya. Masuk pintu, lupa semua loh itu. Coba aja. Siap Kak Indri. Di hari Minggunya nerima hosti. Puji Tuhan lah. Oh, udah dibaptis berarti. Udah, kan baptis KBP sama Katolik kan sama. Oh, iya. Diterima. Oke. Oh, berarti langsung terima hosti gitu hari Minggunya. Iya, karena kan terima resmi. Oh, puji Tuhan. Iya. Di mana? Keuskupan mana? Keuskupan Padang kan, cuma saya di Riau, di Duri. Oh, Pekanbaru. Ya. Terima kasih ya Kak Indri. Sama-sama. Kita doakan yang terbaik besok hari Jumat. Wah, berarti akan berbuku-buku itu kayaknya dosanya. Karena baru pertama kan? Saya nervous kan. Oke. Oh ya, Oke. Rambo, kalau tidak ada lagi kita ke Fernando. Oke. Teman-teman Katolik, kita kontrol karena ketika seorang Protestan tanya, karena mereka diajarkan seperti itu, jadi ketika mereka bertanya tema-tema seperti itu adalah kesempatan untuk memperbaharui pengetahuan iman kita. Ini penting. Jadi yang Katolik tahan sedikit dulu. Oke. Oh, silakan. Izin Romo saya turun. Yo. Oke, terima kasih. Horas, oke. Fernando, silakan. Shalom, selamat malam Romo. Yo. Romo, saya mau bertanya terkait hal yang kemarin dibahas sama Romo. Nah, terkait baptisan Romo. Kalau di pandangan gereja Katolik itu Romo, iman pribadi itu diperlukan sebelum baptisan atau justru baptisan yang menumbuhkan iman? Karena di gereja saya nih Romo yang Pantekosta ini kan baptisnya baptis dewasa, tidak menerima baptis bayi, dikarenakan alasannya katanya
Kalau bayi itu dia belum sadar apa-apa. Kenapa harus dibaptis? Seperti itu Romo. Nah, saya pribadi sendiri Romo, karena saya lahir di GPIB, saya sudah baptis dari bayi. Sebetulnya saya juga masuk ke gereja Pantekosta itu, hati saya secara fundamental teologinya tidak bisa menerima Romo. Kenapa harus baptis dewasa? Jadi di dalam gereja saya sendiri saya ada rasa penolakan. Seperti itu Romo. Terima kasih. Oke, sekarang penting sekali. Engkau bertanya tentang iman muncul dari mana. Oke, tadi engkau tanya begitu. Iman itu muncul dari pembaptisan atau iman itu timbul dari mana? Atau bagaimana? Formulasi sedikit. Seperti itu atau? Jadi gini Romo. Jadi kan kalau yang di Pantekosta itu dikatakan kamu harus beriman dulu baru dibaptis. Nah, sedangkan kalau di gereja Katolik itu kan dibaptis dulu baru nanti iman menyusul. Seperti itu Romo katanya. Makanya saya izin bertanya Romo. Terima kasih. Makanya pendekatan penting sekali. Karena itu kita butuh dulu. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari mana? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mana, Fernando? Pendengaran Romo. Sekarang pertanyaan saya, seorang bayi kecil tidak dengar? Mendengar Romo. Oke, sekarang itu ayat 13-nya. Pelan-pelan di sini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Fernando, Seperti iman timbul dari Pendengaran Romo. Engkau tidak bisa mengajari anakmu ketika mereka masih kecil? Bisa Romo. Oke, sekarang saya buat dua pendekatan ya. Pentekostas mereka melakukan pendekatan dari Injil Markus. Markus adalah Injil pertama ketika orang belum percaya kepada Yesus. kepada Yesus. Karena itu dia menjadi sumber dari Injil sinoptik, yaitu Matius dan Lukas. Kalau pakai pendekatan Markus, artinya semua orang belum percaya. Belum percaya. Berarti bapak mamanya yang di karismatik juga belum percaya. Belum percaya Romo. Percaya. Karena itu kita lihat pakai pendekatan Markus. Karena mereka menggunakan pendekatan Markus, mereka keliru. Sebab ada pendekatan Matius. Matius itu untuk orang Yahudi dalam pengertian itu, tetapi orang yang sudah terima Injil. Sekarang kita lihat dua komparasi, dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan Markus 16 ayat 15, dia omong begini, pergilah ke segala bangsa. Ajarkanlah, jadikanlah, dan baptislah. lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, sekarang yang percaya, Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. kalau engkau membaca dalam konteks Markus, engkau akan mengerti bahwa harus diajarkan dulu, setelah itu percaya dan Dan dibaptis Romo. karena Markus ditulis untuk orang-orang yang belum kenal. Maka engkau harus ajarkan dia. Sekarang orang tuamu belum kenal iman Kristen. Sudah Romo. Makanya kita pakai pendekatan Matius punya. Di dalam Matius 28 ayat 19. Baptis dulu, ayat 20 baru ajarkan. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Tahan dulu. Bagaimana menjadikan semua bangsa muridku? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang ayat 20, setelah mereka jadi murid Kristus dalam pembaptisan, maka tugas pentingmu ayat 20. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, Pentekostas pikir semua orang belum percaya kepada Pada Yesus, Romo. Engkau sudah tahu Matius punya, jadikanlah mereka muridku. Dengan cara seperti apa? Dengan pembaptisan. Setelah mereka dibaptis, ayat 20, ajarkan mereka semua segala sesuatu yang aku perintahkan. Karena saudaraku, satu hal, kita pakai tinjauan Markus, maka orang harus percaya dan bertobat dulu, baru dibaptis. Kita lihat pakai tinjauan. Tinjauan Petrus ini penting sekali. Petrus punya dua tinjauan. Tinjauan yang ada di Markus, ajarkan dulu, tobat dulu, baru baptis. Ini penting sekali. Tapi Petrus yang sama akan membuat tinjauan Matius punya. Sekarang kita pakai tinjauan Markus punya yang diungkapkan oleh Petrus dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dulu, setelah itu Baptis. dan terima karunia Roh Kudus. Tetapi anak-anak ini tidak berdosa. Ayat 39. Janji ini juga untuk anak-anakmu. Janji pembaptisan ini. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya, janji pembaptisan itu untuk anak-anakmu juga atau tidak, Fernando? Betul, Romo, untuk anak-anak. Sekarang saya buktikan. Petrus melakukan peninjauan dari sudut pandang Matius. Yaitu ketika dia mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 21, pembaptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani dan dosamu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Fernando, hati nurani itu harus dijaga atau tidak? Diajarkan atau tidak? Dibentuk atau tidak? Iya, Romo. Karena itu bagaimana cara membentuk hati nurani setelah pembaptisan? Matius bilang, ajarkanlah semua yang saya Perintah, Romo. Karena itu pembaptisan bukan tenggelamkan orang dalam air. Melainkan mohonkan hati nurani yang baik. Dan hati nurani itu harus, supaya baik, harus diajarkan semua yang Yesus perintahkan. Yesus bilang, jangan balas dendam. Contohnya, berdoalah untuk musuhmu. Karena Yesus mau supaya setelah pembaptisan itu engkau selalu jaga kau punya hati nurani yang baik yang engkau minta di dalam pembaptisan. Dan karena itu sekarang kita mengerti. Pembaptisan Roma 6 ayat 3-5. Ditenggelamkan dalam air atau ditenggelamkan dalam apa?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Tahan dulu. Dengan Medika Sehat 3 sampai bukan 3 Roma 6 3 sampai 5 bukan 35. Oke, kembali minta maaf. Karena takut nanti orang baca salah. saya ulangi Pater. Mana tadi? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Fernando, sudah bisa mengerti? Mengerti Romo? Karena itu tinjauan biblis itu harus dalam totalitas, komprehensif. Jangan ambil copot satu selesai. Bisa mengerti? Mengerti Romo, mengerti. Berarti engkau tidak mau kau punya anak kecil, kau punya anak dapat hati nurani yang baik? Mau Romo. Engkau tidak mau. Bantu dulu 1 Korintus 12 ayat ke-11. Itu Romo, Pembaptisan untuk kan apa? saya pindah tuh Romo dari gitu. Engkau tidak mau anakmu menjadi anggota tubuh Kristus dalam Mau pembaptisan? sekali Romo. Iya, kita lihat. Mau sekali Romo. Kita lihat di sini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Artinya dalam pembaptisan engkau menjadi anggota Anggota tubuh. tubuh itu apa? Tubuh Kristus Romo. Iya apa? Efesus 1 ayat 22-23. Tubuh itu apa? Ketika engkau dibaptis menjadi anggota tubuh, sekarang kau pecahkan tubuh itu apa? Yang dikerjakannya, Efesus 1:22. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Coba Kolose 1:18 omong yang sama tidak? Yesus adalah kepala dari tubuh, yaitu gereja. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Engkau tidak mau anakmu jadi anggota tubuh, yaitu gereja Kristus punya? Mau sekali Romo. Engkau tidak mau anakmu mempunyai hati nurani yang baik? Mau Romo. Engkau tidak mau supaya anak-anakmu menerima janji dari Allah. Janji ini untuk kamu, untuk anak-anakmu, dan untuk mereka yang masih jauh, sejauh yang Tuhan panggil. Engkau tidak mau? Mau Romo. Engkau tidak mau anakmu jadi bait Roh Kudus dalam pembaptisan? Menerima Roh Kudus? Mau Romo. Karena itu Protestantisme, back to Bible. Tapi kembalilah kepada kitab suci yang sesungguhnya.
Jangan kau comot-copot hanya untuk kepentingan janji iman persepuluhan buah sulungmu. Berapa kali setelah ini saya DM kalian minta nomor WA supaya minta dana, minta uang di kalian? Adakah perempuan-perempuan yang ada di sini, Indri dan kawan-kawan Lisa, setelah ini saya DM kalian untuk kasih nomor WA supaya saya minta uang di kalian? Tidak, Pater. Nggak pernah. Nggak pernah, Pater. Nggak ada, Pater. Kenapa? Nggak apakah? Kita hanya omong supaya perbandingan dengan yang di sebelah tuh. Oh, Ada grup-grup khusus setelah itu jadikan orang ini setelah itu keruk orang puang. nggak level lah. Nggak usah dibahas. Fernando, masih ada pertanyaan lain? Atau all clear? Satu-satu dulu. Istri mana di situ, Kak? Saya mau sapa dulu. Ya Romo? Istrimu ada di situ? Ada Romo, istri saya itu waktu itu pernah naik juga Romo di Komal ini. Oh ya, siapa waktu itu? Yang itu Romo, yang Kimikulu baru Nainggolan. Saudariku, itu engkau kah? Aduh. Maksudnya Jadi- ada orang yang simpan di VT juga ya pertanyaannya, kalau nggak salah ya. Iya Romo, jadi kan memang saya kan semenjak belajar sama Romo itu 2 atau 3 bulan yang lalu itu saya kan jadi memberanikan diri untuk ikut misa Romo. Sampai saya ajaklah itu istri saya baru Nainggolan itu. Oh ya, gini itu Nainggolan. Sekarang gimana perasaanmu ketika engkau pertama kali ke misa, Fernando? Ya kalau saya, ini yang saya rasakan, inilah yang memang diajarkan Kristus. Ekaristi itu Romo. Jadi makanya Romo, jadi saya ini curhat, saya kayak peziarah denominasi Romo. Oh, Jadi yang saya namanya selama- itu, saya selalu menamakan bilang turis doktrinal. Iya Romo, jadi saya selama di sebulan ini Romo, saya ibadah 2 kali Romo. Sabtu saya misa Katolik, Minggu saya masih ke gereja Pantekosta itu Romo. Jujur Romo saya. Nah tetapi saya minggu lalu, saya sudah ngambil formulir katekumen. Dan itu pun diyakinkan sama istri saya, malah istri saya sekarang yang sudahlah kita ikut katekumen saja si Boru Nainggolan itu Romo. Makanya saya ini udah daftar katekumen, tinggal ikut bulan Juni Romo. Ya tapi saya masih mau belajar, makanya saya masih banyak bertanya. Belajar Romo. apa saja? Belajar apa saja? Nah ini istri saya pun mendengar Romo. Ya, saya nanti sebentar saya sapa dia. Makanya pertanyaan itu, kalau itu iman lahir dari mana? Iman itu tidak memisahkan engkau dari komunitas. Justru iman itu yang membawa engkau kepada persekutuan, dan di dalam persekutuan itu kalian buat apa? Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul. Orang yang beriman tidak memisahkan dirinya, Fernando, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Di dalam persekutuan tetap bersatu, dan persekutuan itu mereka merayakan doa dan ekaristi. Dan ekaristi itu dirayakan setiap kapan, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Persekutuan yang benar di dalam doa dan ekaristi atau pemecahan roti dilakukan setiap Tiap hari Romo. Di manakah yang melakukannya setiap hari? Di gereja Katolik Romo. Dan bukan hanya setiap hari, tetapi setiap hari Minggu. Kisah 20 ayat 7.
pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Cukup Paulus selesai. Hanya sampai situ. Hanya penekanan di situ. Ini penting sekali saudaraku. 1 Korintus 16 ayat 2 kalau tidak salah, frater atau siapa tolong bantu. Hari Minggu sudah menjadi hari apa? Kalau tidak 2 ayat 3 ya. Aduh. Satu. Coba bantu. Sudah. 1 Korintus 16. 16 ayat 2 ya Pak Tak? Iya 2. Coba kalau sudah dapat. Coba 2 atau 3. Oh ya, ada. Ya. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, Mereka hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan waktu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Karena itu setiap hari Minggu sudah menjadi hari pertama dalam tiap-tiap minggu. Sudah menjadi hari baru untuk gereja setelah kebangkitan Kristus untuk berkumpul, memecahkan roti dan juga mengumpulkan bantuan misi. Fernando, adakah di karismatik dan HKBP pemecahan roti setiap hari? Tidak ada, Romo. Kalau begitu gereja mana yang sangat biblis di sini? Yang ikut semua yang ada dalam kitab suci. Gereja Katolik, Romo. Carilah kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakanmu, saudaraku. Iya. Engkau bayar persepuluhan dulu, Fernando? Bayar, Romo, dulu. Janji iman? Janji iman ada, Romo. Buah sulung? Ada, Romo ya. Kan kau buktikan secara biblis dalam perjanjian baru. Semuanya itu. Rusak semuanya. Iya, Romo. Oke, Fernando. Saya lagi, ya teman-teman lagi 15 menit lah. Karena setengah 1 kami akan keluar dari sini. Ini, Romo, ada istri saya mau menyapa sambil Oh mendengar. ya, Romo. silakan dengan pertanyaan baru juga tidak apa. Ini Kili, Nainggolan. Horas, Romo selamat malam, sehat Romo. untuk kemana saja? Iya kemarin aku sempat mau naik, mau cerita sama Romo, Cerita aja tapi sekarang. belum sempet. Jadi Romo kemarin 2 minggu yang lalu, pas 1 minggu yang lalu kan misa Romo sama suami. Saya nggak ngerti kan waktunya saya sama suami ini kan masih belajar Romo, jadi kita duduk pasti di belakang Romo karena takut kalau di depan masih segan gitu Romo. Tapi entah kenapa saat itu kita digiring sama yang pelayanan Romo. Kita di depan, jadi bener-bener di belakang Miss Dinar ya namanya. Iya. Di belakang Miss Dinar, itu kursi Bangku kita pertama. Romo. Bangku pertama, di belakang. Langsung di bangku Iya. pertama. Miss Itu Dinar kan kan ada kursinya. Setelah itu kamu di Betul, belakang. betul Romo. Saya agak keki kan Romo, cuman ya sudahlah dijalanin aja karena nggak mungkin lah kita lagi berdiri pindah kursi karena sudah mau mulai Romo. Tiba-tiba saya punya apa ini Romo? Mungkin setelah saya pikir-pikir mungkin Tuhan memang mau saya di depan ya. Saya tiba-tiba ngelihat ke arah mimbar itu yang tempat ke altar tempat Romo mempersiapkan Ekaristi. Itu ada ukiran kayu 12 murid Yesus dan Tuhan Yesus saat mau perjamuan terakhir, terus ada ayat di bawahnya yang Tuhan bilang inilah tubuhku itu. Saya tiba-tiba nangis Romo, nggak berhenti. Terus saya lihat salib di atas ada Tuhan Yesus, saya nangis nggak berhenti. Dan ketika Romo sedang mempersiapkan Ekaristi, saya tambah nangis Romo. Saya sampai nyolek-nyolek suami saya kan. Ini saya kenapa ya? Kok saya nangis terus gitu. Terus Air mata ada keluar rasa- tanpa engkau sadari gitu. dan saya nggak bisa berhentiin Romo. Itu yang saya bingung saat itu. Jadi saya sampai bilang ya sama suami, ini saya kenapa ya? Tapi yang setelah saya ada rasa bersalah di situ Romo, ada rasa bersalah terhadap Ekaristi itu Romo, karena saya jadi sudah meyakini. Jadi saya pas ngelihat simbol dari yang apa tuh namanya Romo, yang perjamuan terakhir yang di altar itu,
Saya sampai nggak sanggup ngelihat ke salib atas, Romo. Saya nangis terus. Saya tapi agak malu gitu, Romo, kan. Karena kayak aduh apaan sih nangis. Saya nangis akhirnya saya nunduk, Romo. Karena saya nggak bisa berhentiin nangis saya itu. Makanya saya makin yakin. Saya bilang ke suami saya, udah kita katekumen aja lah, udah. Oke, baru nainggolan ini penting sekali, namanya teologi anamnesis. Bantu dulu kita buat pembanding ya. Indri, engkau pakai 1 Korintus 11 ayat 25, 24, 25. Frater, engkau pakai Lukas 22 ayat 19. Tetapi penting juga Lukas menekankan 1 kali, yaitu di ayat 22. Nanti Paulus menekankan 2 kali kata anamnesis atau peringatan. Bantu dulu Lukas punya 1 kali. Ya, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Ayat 20-nya, Yesus tidak mengulangi kata kenangan akan daku. Nanti Paulus menerima dari Yesus, dari Tuhan, dia bilang, dua-duanya punya kata lakukanlah. Oke. Ayat 20-nya dulu, berarti baru ke 1 Korintus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Oke, sekarang kita sandingkan sedikit kepada suratnya Paulus. Oke, Paulus mengatakan bahwa Ekaristi harus dirayakan sesuai dengan yang dia terima dari Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap Ayat 23-nya, 23, bagaimana Ekaristi harus 23. dirayakan? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baru nanggolan, engkau ingat, yang pertama, perbuatlah ini sebagai peringatan, kenangan, anamnesis akan daku. Sekarang, ayat berikut, dia mengambil piala. Nanti tekankan kembali kata anamnesis atau kenangan untuk kedua kalinya dalam teologi ekaristinya Paulus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, Mikili, buka mic-mu. Engkau tidak bertanya, apakah engkau pernah baca dua ayat ini lengkap? 2 kata anamnesis, peringatan akan daku, kenangan akan daku, 2 kali ditekankan oleh Paulus di sini. Engkau pernah baca? Baca sih pernah, Romo, tapi nggak. Pernahkah Dulu engkau saya bertanya? tidak memahami. Pernahkah engkau bertanya kenapa Paulus memberikan 2 kali penekanan di sini? Nggak pernah bertanya-tanya, Romo. Oke, karena ditulis dalam bahasa Yunani, maka di situ dikenal dengan kata anamnesis. Anamnesis itu bukan sekadar mengenang, tetapi benar-benar menghidupkan kenangan itu. Anamnesis bukan sekadar peringatan, melainkan kehadiran itu sendiri. Itu punya pendasaran di dalam Bilangan 10 ayat 10. Yang orang Israel namakan askara, sama dengan peringatan dalam bahasa Yunani, tetapi supaya kamu diingatkan, saya adalah Tuhan alam. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu
pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah. Tuhan Allahmu. Tidak, pesan dari Pater Pierre, mau ketemu di mana? Keren. Kami akan ketemu makan siang. Oke. Supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kata diingatkan akulah Tuhan Allahmu, askara, anamnesis, maka kita baca kembali secara perlahan Frater Lukas 22 ayat ke-19. Ya, baik Pater. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Pater masih mute. Pater masih mute. Oh ya, siapa yang ada di bilangan 10 tadi? Indri, Saya, engkau Pater. tulis itu penting sekali. Frater, engkau ganti peringatan itu ganti dengan askarah akan daku. Oke. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi askarah akan aku." Askara artinya apa? Bagian terakhir dari 10-10 tuh. Supaya kamu diingatkan. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Frater, ganti di tadi ayat di askara itu dengan akulah Tuhan, diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa tadi Pater? Peringatan Yang sekali. bahwa aku. Peringatan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Karena itu askara bukan soal sekedar mengenang, melainkan sungguh akulah Tuhan alam. Karena itu dia bilang bagaimana? Baru Nainggolan. Inilah tubuhku. Tubuhku, Romo. Ini dalam Ekaristi Perjanjian Baru, kalian bisa baca. Bahasa Yunani sangat jelas, yaitu toutu mau estin tu soma. Inilah tubuhku. Lihat yang kuning, oke? Diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai tubuh, corpus, tetapi Yesus tidak mengungkapkan dirinya dalam bahasa Latin dan Yunani. Yesus mengungkapkannya dalam bahasa Aram. Soma diterjemahkan dalam bahasa Aram sebagai gub atau basar. Tetapi ini tidak hanya berarti tubuh fisik saja, tetapi manusia mengintegrasikannya, saya sendiri lebih tepatnya. Frase yang diterjemahkan dengan benar adalah, ini adalah diri saya sendiri. Baca kembali bilangan 10 ayat 10 bagian terakhir. Supaya diperingatkan bahwa saya adalah, baca kembali. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ini adalah saya sendiri. Frase ini memiliki subjek toutu, ini, dalam bahasa Aram, da, dalam bahasa Ibrani, ze, tetapi ini, tetapi juga berarti di sini. Jadi ini akan dikatakan ini atau di sini adalah diriku sendiri. Jadi itu akan menjadi ini di sini, akulah sendiri. Ekaristi bukan hanya kehadiran. Itu adalah makanan rohani, dan itulah sebabnya Yesus setelah makan malam mengatakan bahwa cabang-cabang itu tidak bersatu dengan dirinya, dan cabang-cabang itu bersatu dengan diri dan makan dari dirinya. Ini contohnya di sini 15 ayat 5, bantu dulu.
Yohanes 15 ayat 5. Setelah Ekaristi bab 13, sekarang 15 ayat 5, cabang kalau tidak bersatu dengan dirinya akan mati. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab, ini penting sekali kata bagian pertama. Baca kembali bagian pertama, tinggal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Garis bawah, cukup situ. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pertanyaan saya untuk Nainggolan. Nainggolan, bagaimana caranya engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam engkau? Bagaimana caranya? Menurut kitab suci, jangan menurut kepala. Ekaristi Romo. Ekaristi, buktikan itu. Yohanes 6 ayat 56. Bagaimana cara tinggal dengan Yesus? Protestan, ingat baik-baik itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 55. Benar-benar atau main-main atau simbol? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya Nainggolan dan saudaraku Fernando, kamu belum pernah tinggal di dalam Yesus. Ekaristi bukanlah restoran. Ini adalah perjamuan. Di restoran tidak ada yang saling mengenal. Tidak ada yang memiliki minat yang sama. Dalam perjamuan, mereka yang memiliki hanya mereka yang memiliki persaudaraan dan motivasi yang sama. Apakah Ekaristi bagimu? Akulah roti yang turun dari surga. Yohanes 6 ayat 46. Bantu dulu teologi Ekaristi. Teman-teman yang mau nanti gimana ya saya bagi ini. Oke. Hal itu tidak berarti bahwa Yohanes 6 ayat 49, maaf. 46, ya langsung 49. nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Dan roti ini adalah apa? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini adalah apa? Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan Cukup sampai situ. Akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan adalah dagingku. Daging sama dengan syarat bahasa Ibrani. Jika kamu tidak meminum darahku, kamu tidak akan memiliki kehidupan dalam diriku. Lihat pembanding Markus, tata keluaran, darah. Oke, darahku ini penting sekali kalian. Dalam Keluaran 24 ayat 8, di sini Musa mengambil darah dan mengatakan inilah dan memerciki seluruh orang Israel dengan darah. Bantu dulu Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Itu darah binatang, anak domba. Sekarang darah Yesus sendiri, Lukas 22 ayat ke-20. Frater, bisa bantu. Bukan lagi darah binatang, tapi darahnya sendiri. Menjadi darah perjanjian. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah, oke. Ungkapan Ibrani daging dan darah menunjuk manusia yang lengkap. Tidak seperti manah yang hanya memberi makan tubuh. Roti ini memberi makan jiwa dan memberikan hidup kekal.
Buktikan itu. Yohanes 6 ayat 54. Yang makan dagingku dan minum darahku tidak akan apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah perbedaan antara mana dan Kristus sendiri. Yesus juga roti yang turun dari surga. Tetapi bukan hanya untuk makan, untuk tubuh, untuk jasmanimu, melainkan untuk kehidupan yang kekal. Lihat aja di poin B, teman-teman. Poin sentral bahwa Yesus mengatakan, lakukanlah ini dalam peringatan akan daku yang telah saya jelaskan tadi, askara atau anamnesis. Peringatan ini dikatakan dalam bahasa Yunani anamnesis, merupakan terminologi pengorbanan dalam bahasa Ibrani, kata askara, yang diterjemahkan sebagai pengorbanan, peringatan, dan ilham sebagai pengorbanan perjanjian yang abadi. Kamus Teologi Perjanjian Baru oleh Colin Brown. Tetapi di sini ada kamus besar, penting sekali. Kata askara itu dijelaskan secara lengkap di dalam ini. Di dalam Grand Dictionary della Biblia. Kamus besar tentang kitab suci. Dari Xavier Picasa bisa ditemukan juga tentang penjelasan tentang askara itu sendiri. Ini ada berapa halaman ya? 1.400 halaman. Jadi bukan hanya masalah protesan yang datang sini juga tidak pernah baca, jadi soal juga kita mau bantu mereka untuk memahami, mereka protes lagi. Oke. Saya senang ya, askara itu yang kita ambil tadi dari Bilangan 10 ayat 10. Pada hari sukacita korban bakaran, korban perjamuan nanti lihat dulu. Berbicara tentang pengorbanan orang-orang Yahudi, pengorbanan orang-orang benaran, pengorbanan Kristen dalam Ekaristi secara komparatif. Paulus menegaskan itu kembali yang telah kita katakan dalam meja Tuhan, di dalam tata Maleaki dan semuanya, teman-teman. Menarik sampai dengan wahyu. Jadi teman-teman, penting sekali sampai dengan bagaimana Yudas itu, apakah setelah menerima atau tidak menerima, dan semuanya itu. Ini penting sekali dalam gambaran wahyu, ketika wahyu menghadirkan anak domba yang disembelih, tetapi tetap berdiri. Artinya anak domba itu tetap hidup. Kenapa kalau kita baca wahyu dan kita temukan bahwa kenapa anak domba itu dalam wahyu itu tetap dalam posisi berdiri? Karena dia hidup. Domba yang mati itu dia tidak berdiri. Teologi Ekaristi itu indah sekali untuk dipahami, dimengerti. Berat, tetapi sebuah misteri yang harus dipecahkan. Saudariku, karena itu kita bandingkan dengan teologi perjamuan kudus atau Pesek atau Paskah Yahudi. Ini penting sekali dalam Pesek Yahudi. Kita menemukan hal ini. Bantu dulu Pesek Yahudi ketika mereka merayakan. Teman-teman 5 menit lagi ya. 5 menit itu saya harus selesaikan ini. 5 menit. Bisa 10 menit, oke. Saya Pater sudah tunggu nih. Soalnya